Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala quwwata illa billah. Kita masih menjelaskan di nanti lah, gampang mas ujian itu kelamaan nanti setelah maghrib. Dikatakan terakhir di kitab Ihya Ulumuddin tentang manaqib Imam Syafi'i, beliau Imam Ghazali mengungkapkan manaqib tersebut dalam rangka menunjukkan bahwa imam-imam mazhab itu bukan hanya ahli fikih seperti yang disangka banyak orang. Memang mereka piawai dalam masalah fikih, tapi mereka juga orang yang mengerti tentang ilmu akhirat. Maka sehingga dikatakan Imam Ghazali orang-orang yang mengklaim mereka bertaklid kepada imam-imam itu cuma bertaklid masalah fikihnya saja, masalah akhiratnya tidak taklid sama imam-imam itu. Terakhir tentang kezuhudan Imam Syafi'i radhiyallahu an. Wa mazuduhu, adapun kezuhudan Imam Syafi'i radhiyallahu an, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, man idda'a annahu jama'a bainahu bidunya wa bi khaliqihi fi qalbi faqad kadzab. Siapa yang idda'a, ya, ini perangai kedua ya dari 4 perangai yang ingin dibuktikan oleh Imam Ghazali. Itu yang pertama tentang ahlinya dia kepada tentang ilmu dunia, ilmu akhirat. Atau ahli ibadah, ahlinya beliau dalam beribadah. Yang kedua ini dari perkara yang ingin dibuktikan adalah kezuhudan beliau. Wanidaan ujama bin dunia, siapa yang mengaku bahwa dia mengumpulkan antara cinta dunia dan cinta penciptanya dunia fi qalbi, dalam hatinya, faqad kadzab, maka sungguh orang itu telah dusta. Orang itu telah dusta. Kemudian jadi 4 perkara yang dibuktikan tadi bahwa mereka 4 mazhab itu abid, ahli ibadah, zahid, orang yang zuhud, ngerti tentang ilmu akhirat dan faqih dalam atau ikhlas dalam berfikih, ikhlas dalam ilmu fikihnya tadi, atau ngerti tentang maslahat makhluk. Itu yang dibuktikan. Adapun ahli ibadahnya sudah dibuktikan dengan, kemarin sudah kita bahas panjang lebar, ahli ibadah Imam Syafi'i, sifat ibadah beliau. Dengan sifat zuhud beliau dibuktikan salah satunya perkataan beliau tadi itu. Dan siapa yang mengaku dia mencintai Allah, mencintai dunia dan mencintai pencipta dunia, dalam hatinya mengumpulkan antara kedua cinta itu, maka sungguh orang itu telah dusta. Ini menunjukkan pengetahuan beliau pada tentang kezuhudan. Memang kesepakatan daripada para sufi, ya, tidak mungkin cinta dunia berkumpul dengan cinta akhirat atau Allah. Ibarat timur dan barat, makin kita mendekat pada yang satu, menjauh dari yang lain. Kata Imam Ghazali begitu. Atau ibarat 2 istri, kita meridhokan yang satu, membuat marah yang lain. Katanya begitu katanya. Karena kita kan tidak tahu. Itu teorinya kan begitu. Terus apa lagi tadi? Bukan belang, jatuh separuh tubuhnya. Sakoto shikuhul, shiku badani, separuh badannya itu jatuh. Kalau belang saya tidak pernah dengar orang, mungkin. Mungkin. Bukan riwayat Mukidi saja, tidak mau. Kemudian apa? Maqala
Dan berkata Al-Humaidi, ya bukan Abdullah bin Zubair, Al-Humaidi, karena kakeknya itu Humaid bin Zahir, Humaid bin Zuhair bin Haris bin Asad. Beliau meriwayatkan dari Imam Syafi'i dan pergi bersama Imam Syafi'i ke Mesir. Al-Humaidi ini wafat di Mekah tahun 219. Humaidi, Syekh Humaidi. Kharaja Syafi'i ila Yaman. Kata Imam Humaidi, salah satu muridnya, keluar Imam Syafi'i ke Yaman ma ba'dil wulat, bersama sebagian pejabat. Kemudian jadi Imam Syafi'i ini pernah ke Yaman dan pernah menjadi wali di Najran, di daerah Yaman. Di situ ada Banul Haris dan ada beberapa mawali dari Bani Thaqif. Akhirnya diajukan pada Khalifah Imam Syafi'i karena sesuatu mungkin ketidaksukaan. Khalifah pada saat itu kemudian dipanggil ke Baghdad. Imam Syafi'i hanya di Baghdad ketemu Muhammad bin Hasan, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, murid juniornya Abu Hanifah, yang Imam Syafi'i pernah belajar juga fikih Abu Hanifah kepada Muhammad bin Hasan dan pernah debat. Hanya Muhammad bin Hasan merujuk sebagian pendapat, hasil debatnya itu Muhammad bin Hasan dapat banyak hadis dari Imam Syafi'i dengan merujuk beberapa pendapat dari imamnya Muhammad bin Hasan Syaibani. Kemudian kembali ke Yaman lagi Imam Syafi'i setelah itu. Setelah ke Yaman, wansarfa ila Makkah. Beliau pulang ke Mekah dengan membawa asyrati alafi dirham, 10.000 dirham. 1 dirham saat itu lumayan, dirham perak ya, karena sekarang kan emas perak itu jomplang antara emas dengan perak. Dulu emas dan perak itu hampir boleh katakan tidak berapa jauh. 1 dirham, 1 dinar itu sekitar 10 dirham perak. Nah, 1 dinar emas sekitar 10 dirham perak kurang lebih zaman itu. Ini 10.000 dirham, berarti 1.000 dinar perak emas. Wa daraba qiba'ahu fi mawdhi'in kharija Makkah, kharijin min Makkah. Maka dia daraba qiba'an, membuat kemah. Duriba qiba'uhu, di situ apa? Kalimatnya apa? Daraba qiba'ahu, apa duriba? Duriba qiba'uhu fi mawdhi'in. Maka dibuat, dipasang kemahnya. Nah, kadang di naskah itu beda, naskah sama itu sama ini ada perbedaan sedikit ibarahnya. Fi mawdhi'in kharijin min Makkah, di satu tempat di luar kota Makkah. Maka nas ya'tunau, maka orang-orang mendatangi Imam Syafi'i. Ya dengar fulus ya. Imam Syafi'i kan bawa duit 10.000 dirham. Dengar fulus, orang-orang pada datang. Bagikan sama Imam Syafi'i sampai habis. Maka nasihat mabariha min mawdhi kata farroka kula. Maka mabariha senantiasa Imam Syafi'i min mawdhi ya, atau mabariha tidak bergeser Imam Syafi'i dari tempatnya itu sampai farroka Imam Syafi'i membagikan 10.000 dirham tadi kula semuanya. Bahkan ada riwayat yang lain yang pernah saya dengar, tapi Allah alam, itu ibunya yang menyuruh dia ketika bawa uang itu sama ibunya tidak boleh masuk rumah. Kau miskin dulu itu baru kau masuk. Maka yang masuk Imam Syafi'i dibikin kemah itu di luar kota Makkah, orang pada datang situ dibagikan duit itu sampai habis. Kharaja minal hammam. Suatu kali Imam Syafi'i keluar dari pemandian air panas ya, pemandian umum marotan satu kali. Hammam dulu. Fa'atal hammamiyah malan kata, maka Imam Syafi'i memberikan pada penjaga hammam itu harta yang banyak. Wasaqata sautu. Ini menunjukkan kedermawanan. Kedermawanannya itu berarti menunjukkan kecilnya dunia di mata beliau. Radhiyallahu anhu. Wasaqata sautu maratan bayati.
jatuh suatu kali cambuknya Imam Syafi'i dari tangannya. Farafa'u ila insan, maka ada seorang yang rafa'u mengangkat cambuknya itu kepada Imam Syafi'i. Fa'atau jazaan alaihi khamsina dinar, maka Imam Syafi'i memberikan kepada orang itu balasan alaihi atas orang itu, atau atas mengangkatnya, atas mengangkat cambuknya tadi, khamsina dinaron, 50 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. Pingno second. Kenapa? 2000. Ya, 50 kali 4 kali 50, 200 gram emas. Uang 50 dinar. Oh ya dulu, ini menunjukkan apa? Wa sakhawatu Syafi'i rahimahullah. Kedermawanan Imam Syafi'i rahimahullah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kecilnya dunia di mata beliau. Ashhar min antuhkah, itu lebih masyhur daripada untuk dihikayatkan kedermawanan beliau. Warok susudi as-sakho, sedangkan kepalanya sifat zuhud adalah sifat dermawan. Liana manaba syai'an amsaku, sebab orang yang menyukai sesuatu dia akan menahan sesuatu yang dia sukai. Walam yufariqu, dan tidak akan berpisah darinya orang apa yang disukai tadi. Fala yufariqul mala ila man saghurati dunya, maka tidak memisahkan diri dari harta kecuali orang yang saghurati dunya fi aini, yang kecil dunia itu di matanya. Wa makna zuhdi, dan inilah tidak lain makna zuhud. Wa idul kuwati zuhdi, dan yang menunjukkan atas kuatnya kezuhudan Imam Syafi'i rahimahullah, sidati khofi, takutnya dia kepada Allah Ta'ala min Allah Azza wa Jalla, sangat takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Wastighfari hami bil akhirah, sibuknya keinginan kerentak hatinya dengan akhirat. Marwiyah, apa-apa yang diriwayatkan An-Nawawi Sufyan bin Uyainah, bahwa Sufyan bin Uyainah meriwayatkan sebuah hadis min raqaiq, daripada hadis yang berisi raqaiq, hal-hal yang melembutkan hati daripada perkara akhirat. Fahusya ala Syafi'i, maka pingsan Imam Syafi'i mendengar hadis tentang akhirat tadi. Faqilau qad mata, maka dikatakan kepada Imam Syafi'i, qad mata, orang ini apa sudah mati? Faqala in mata, maka berkata Sufyan bin Uyainah, jika mati Syafi'i, faqad mata afdalu ahli zamani, maka sungguh telah meninggal paling utamanya orang di ahli zaman ini. Belum meninggal, berarti meninggallah orang yang paling afdal di zaman ini, kata Imam Sufyan. Amarawa Abdullah, dan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad al-Balawi, yaitu dikatakan qala kuntu ana wa Umar bin Nubatah, saya dan Umar bin Nubatah julusan, suatu kali kami duduk-duduk, natadzakar al-ubad wa zuhad, kami saling mengingat-ingat tentang para ahli ibadah dan para ahli zuhud. Faqala li Umar, maka Umar bin Nubatah mengatakan pada saya, kata Abdullah, ma ra'aitu awra'a wal afsa min Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, saya tidak melihat orang yang awra'a, yang lebih warok, lebih wirai, lebih hati-hati dalam agamanya, wal afsa, dan tidak ada yang lebih fasih daripada Muhammad, dan bahasa budi tutur bahasanya daripada Muhammad bin Idris asy-Syafi'i rahimahullah wa nafa'ana. Kharajtu ana wa huwa wal Haris bin Labid, suatu kali saya kata Abdullah bin Muhammad keluar bersama beliau dan bersama Al Haris. Katanya Kharaj itu saya, faqala li Umar yang berkata, Umar bin Nubatah itu saya suatu kali keluar bersama beliau dan bersama Haris bin Labid ke Sofa, ke bukit Sofa. Bukan Al-Harits tilmidzan li Shalih al-Murri, Haris bin Labid ini murid dari Shalih al-Marri. Ya. Murid pada Shalih al-Marri. Maka Haris ini maksudnya Haris bin Asad al-Muhasibi. Di sini Haris bin Labid. Di naskah lain Haris bin. Bukan Haris tilmidzan di Shalih al-Marri. Maka si Haris ini adalah murid pada Shalih al-Marri. Ini sama-sama qari, ahli Quran. Faftataha yaqra wa kana hasan as-saut. Maka mulailah membuka si Haris ini dengan bacaan Quran, dan beliau adalah suaranya sangat bagus. Maka membaca ayat hadza yaumul la yantiqun wa la yu'dzanu lahum fayantadhirun. Ini adalah hari di mana semua makhluk tidak berani bicara. Ini hari kiamat.
La yu'dzanu lahum faya'tadzirun, dan tidak diizinkan bagi mereka sehingga mereka mengemukakan udzur. Mereka tidak bisa mengemukakan macam-macam alasan pada hari ini karena Allah tahu semua apa yang diperbuat makhluk. Faraitu Syafi'i rahimahullah taghayyara launuhu. Saya lihat Imam Syafi'i itu sudah berubah warna kulitnya, pucat mendengar ayat ini. Wa sya'ara jildu, dan bergetar kulitnya. Wa tarabat tiraban syadidan, bergoncang dengan goncangan yang sangat. Wa khara maghshiyan alaih, terjatuh dalam keadaan pingsan Imam Syafi'i mendengar ayat ini. Falamma afaqa, maka ketika siuman bangkit, ketika sadar Imam Syafi'i dari pingsannya, ja'ala yaqul, maka mulailah Imam Syafi'i berucap, a'udzubika min maqamil kadzibin, ya Allah aku berlindung kepadamu dari makomnya orang yang suka dusta, wa i'radil ghafilin, saya berlindung dari berpalingnya orang yang lalai. Allah malaka khada'at qulubul arifin, ya Allah hanya kepadamu lah tunduk hati-hatinya orang arif billah, wa zalat haibatul mushtaqin, dan tunduk kewibawaan orang-orang yang rindu kepadamu. Ilahi, ya Tuhanku, habli judak, berikan kepada saya judaka kedermawananmu, wajalilni bisatrik, dan tutupilah aku dengan penutupmu, wa'fu an taqsiri bi karami wajhik, dan maafkan atas taksiri keteledoranku dengan kedermawanan zatmu. Maka qala tsumma qumna, maka kemudian kami bangun, fansurufna, kami pun pergi. Falamma dakhaltu Baghdad, maka ketika saya masuk ke kota Baghdad bersama beliau, katanya Umar bin Ubadah tadi, ya, masuk ke Baghdad, wa kana huwa bil Iraq, dan adalah sebelum itu Imam Syafi'i di Iraq. Waqa'atu ala syatti, maka saya duduk di syatti, di pinggir sungai, atau wadhu li shalah, saya wudu untuk salat. Itmarabi rajulun, tiba-tiba lewat dengan saya seorang laki-laki. Faqala li, maka berkata laki-laki itu kepada saya, ya gulam asin wudu'aka ahsanallahu ilaik. Jadi beliau cerita sebelumnya pertemuan beliau dengan Imam Syafi'i di Irak. Ya. Ya, jadi sebelum Imam Syafi'i ke Mesir, ya, karena Baghdad itu bagian dari Irak. Jadi beliau menceritakan Umar bin Ubadah ini, ya, Syekh Umar ini tadi menceritakan pertemuannya dengan Imam Syafi'i. Saya suatu kali pernah saya wudhu di pinggir sungai, terus tiba-tiba ada seorang lewat kepada saya, berkata kepada saya, wahai gulam, wahai remaja, pemuda, asin wudu'ak, perbaikilah wudu'mu, ahsanallahu ilaik, semoga Allah memperbuat baik padamu di dunia wal akhirat, di dunia dan akhirat. Faltafattu, maka tiba-tiba saya menoleh, lalu saya menoleh, fa idza ana bi rajulin yatba'u jamaah, maka tiba-tiba saya menjumpai rajul, seseorang laki-laki dewasa yang mengikutinya apa sekelompok orang. Fasra'tu fi wudu'i, saya pun menyegerakan wudu saya, waja'altu aqfu atharahu, lalu saya mulai mengikuti jejaknya orang itu. Faltafata ilayya, maka menolehlah orang itu ke saya. Faqala halaka min hajah, maka orang itu berkata, apakah bagimu ada suatu hajat, keperluan? Faqultu na'am, iya wahai syekh, wahai fulan, tu'allimuni mimma 'allamaka Allah syai'an, hendaknya kau ajarkan pada saya dari apa-apa yang Allah ajarkan padamu daripada sesuatu. Qala li, maka berkata orang rajul itu kepada saya, i'lam annaman shadaqallahu najah, ketahuilah siapa-siapa yang shadaq, yang jujur kepada Allah dalam hubungannya pada Allah, dia akan selamat. Waman asfaqa ala dini salima minar roda, dan siapa yang eman atas agamanya, ngeman kepada agamanya, khawatir akan agamanya, salima minar roda, dia akan selamat dari kehinaan. Waman zahida fid dunya qarrat ayna ma yara min thabillah ta'ala roda, dan siapa yang zuhud di dalam dunia, terhadap dunia, tidak mencintai dunia, qarrat aynahu, maka akan sejuk kedua matanya, nih hatinya, bima yara, dengan apa yang dia lihat nanti, min thawabillah, daripada pahala Allah Ta'ala ghada, besok. Afala aziduka, maukah kamu saya tambah lagi? Qultu bala, saya katakan iya. Qala man kana fi thalathu khisal, siapa orang yang ada padanya 3 perkara, faqad istakmalal iman, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanan. Man amara bil ma'ruf wa tamaro, siapa yang menyuruh kepada yang ma'ruf lalu dia tamaro, melaksanakan yang ma'ruf tadi. Wa naha 'anil munkari wa taha, lalu dia mencegah dari mungkar dan dia tercegah dirinya dari perbuatan kemungkaran. Wa hafadha ala hududillahi ta'ala, lalu dia menjaga, memelihara atas batasan-batasan Allah, yakni larangan Allah, supaya dia tidak terjang. Tsumma qala, kemudian berkata lagi rajul tadi, ala aziduka, maukah kamu saya tambah lagi? Qultu bala, iya. Qala kun fid dunya zahidan, jadilah kau di dunia orang yang zuhud
terhadap dunia. Wa fil akhirati raghiban, jadilah kau kepada akhirat orang yang raghib, senang mengejar kepada akhirat. Wasdukillah ta'ala fi jami umurik, jujurlah kau, sungguh-sungguhlah kepada Allah Ta'ala dalam seluruh perkaramu. Tanju ma'an najin, maka niscaya kau akan selamat bersama orang-orang yang selamat. Tsumma madha, kemudian orang itu berlalu lewat. Fasa'altu, saya tanya pada orang-orang itu tentang orang rojul tadi, siapa? Man hadza, siapa rojul itu? Faqalu huwa Syafi'i, itu Imam Syafi'i. Imam Allah radhiyallahu anhu. Amin. Tinggal sedikit itu beralih ke pengetahuan tentang ilmu akhirat. Fandullah sukuti maksian, maka perhatikanlah kepada jatuhnya Imam Syafi'i tadi dalam keadaan pingsan mendengar ayat tadi. Tsumma ila wa'dhi, kemudian perhatikan pada mau'idhah yang beliau keluarkan. Kaifa yadullu dzalika ala zuhdi, bagaimana sikap beliau dan perkataan beliau itu menunjukkan kepada zuhudnya beliau, wa ghayati khaufi, puncak ketakutan takutnya beliau radhiyallahu anhu, wala yasul hadzal khauf, dan tidak terhasilkan inilah rasa takut, wa zuhudu, dan ini rasa zuhud, illa min ma'rifatillah, kecuali karena dalamnya ma'rifatullah beliau taala, pengenalan beliau kepada Allah. Fa innahu innama yakhshallah min ibadihil ulama, hanya saja yang takut kepada Allah itu termasuk dia dari hamba-hambanya adalah para ulama. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Walam yastafid Syafi'i rahimahullah qaul, dan tidaklah yastafid, tidaklah mengambil faedah siapa Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu hadzal khauf, ini rasa takut, wa zuhda, dan ini rasa zuhud, min ilmi kitabis salam, dari ilmu tentang salam, jual beli, pesanan, ijarah, sewa menyewa, wasairi kutub fikih, dan seluruh bab-bab fikih. Rasa takut pada Allah masa diperoleh dengan belajar ilmu babul buyu? Enggak. Beliau tidak memperoleh rasa takut itu dari belajar fikih muamalah itu. Bal min ulumil akhirah, tapi itu semua terambil dari ilmu akhirat, mustakhrajah minal Quran, yang dikeluarkan ya daripada Al-Quran wal akhbar, dan hadis-hadis. Id hikamul awal dan akhirin muda'atun bihima, sebab hikmah-hikmah dari kebijaksanaan dari generasi awal dan akhir muda'atun, tertitipkan, tersimpan dalam keduanya, dalam Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab, maka aliman bi asrari. Wallahu a'lam. Adapun pengetahuan beliau tentang asrar rahasia hati dan ilmu akhirat nanti akan dibahas. Wallahu a'lam. Suratul Fatihah. Ya kana budu ya alaihim wala dhalin. Lanjut. Masa ada nyaut sih? Oh, ini belum dia. Oh, sudah. Nyaut ya? Masa ada nyaut? Oh, keliru. Ini longgar. Ini paling pojok ini nggak pernah saya pakai untuk ngecas ini. Karena longgar. Tapi barusan. Hah? Barusan. Tapi enggak. Tadi tersimpan enggak? Iya, tersimpan, cuma tanpa ini. Karena kan rekaman ini. Rekaman tersimpan itu.